Um, nah ya, nanti kita akan have fun dengan semoga ya, semoga kita have fun dengan bidang psikologi and sosiologi. Oke. Baik, terima kasih Bu atas perkenalan singkatnya. Baik, tanpa menguras terima kasih atas Bu Lela, tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan Bu Lela Susanti untuk menyampaikan materi webinar pada hari ini. Waktu presentasi kami berikan kurang lebih selama 30 menit ya Ibu. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Izin share screen. Oke. Baik. Oke. Selamat malam, adik-adik. Oke. Em, kita itu akan belajar ya. Saya juga sama-sama belajar nih. Lebih jauh mengenai sosiologi dan psikologi. Oke. Jadi sebetulnya apa sih yang membedakan sosiologi dan psikologi? Karena banyak sekali penelitian yang nyasar. Ada yang di situ tertulis bidang sosiologi, tapi ternyata isinya psikologi. Ada juga banyak juga yang sebaliknya. Dia masuk bidang psikologi, ternyata harusnya masuk bidang sosiologi. Kita mulai ya, adik-adik kita lihat dulu perbedaan antara sosiologi dan psikologi. Saya nggak akan membahas apa itu sosiologi dan psikologi, karena saya yakin adik-adik kurang lebih sudah tahu perbedaannya, tapi kita lihat ciri-cirinya ya. Oke, ini perbedaan riset psikologi dan sosiologi. Kalau psikologi itu berfokus pada individu, oke. Ibu, maaf, Sementara sosiologi itu berfokus pada ini kelompok sih Bu atau Lela. masyarakat. Yes. Untuk slide-nya Eh, belum berubah Ibu. oh, masa? Iya. Apakah boleh di apa namanya di slideshow? Oh, sebentar, sebentar. Ini udah sebentar. Ini perasaan udah sebentar, sebentar ya. Sudah bisa Ibu. Bentar, barusan saya bicara nggak kedengeran ya. Saya share lagi ya. Saya share Iya, ulang ya. baik Ibu. Jangan diklik dulu. Lucu banget. Oke, udah kedengeran ya, Mbak Adisti? Sudah Ibu. Oke, jadi kita mulai ya. Kita mulai lagi nih. Jadi sosiologi versus psikologi. Kita mulai dengan perbedaan dulu. Saya tidak mulai dengan definisi, tapi langsung ke perbedaan. Perbedaannya apa sih? Udah pindah belum ini, Mbak Adisti? Sudah Ibu. Oh ya, oke. Jadi psikologi itu berfokus pada individu ya, sementara sosiologi itu berfokus pada kelompok atau masyarakat.
Oke. Kemudian psikologi itu meneliti proses mental. Jadi karena fokusnya pada individu, jadi menelitinya ke dalam proses mental, emosi, perilaku, dan kepribadian seseorang. Sementara sosiologi, karena berfokus pada kelompok atau masyarakat, jadi dia itu meneliti struktur sosial di luar dirinya sendiri. Jadi meneliti struktur sosial, interaksi kelompok, institusi, dan juga budaya masyarakat. Kemudian simpulan riset untuk psikologi ya, simpulan risetnya itu digunakan untuk memahami atau menyembuhkan masalah perilaku individu. Jadi hasil risetnya itu untuk memahami dan menyembuhkan perilaku individu. Sementara sosiologi itu hasil risetnya itu digunakan untuk memahami tren sosial, menyusun kebijakan, atau mengatasi masalah sistemik. Saya ini yang inti ya, intinya tiga ini aja deh, adik-adik pahami. Nah, kemudian gimana sih cara paling jitu agar terhindar dari salah menentukan bidang? Jadi jangan berpikir adik-adik itu jangan berpikir mengenai judul, aduh judulnya apa ya? Jangan. Adik pikirkan dulu mau meneliti apa? Ada masalah apakah? Jadi tentukan dulu masalah penelitiannya. Dari situ baru kita nentuin, oh kayaknya ini bidang sosiologi deh. Kalau yang ini bidang psikologi deh. Nah, tapi masalahnya adalah bagaimana sih cara kita tahu? Kadang-kadang kita bingung juga ya, meskipun kita tahu, oh kalau psikologi itu lebih ke diri sendiri. Sementara sosiologi itu lebih keluar, lebih di luar. Sosial lah, apa masyarakat lah, komunitas lah. Tapi tetap kadang-kadang kita bingung nih. Ini sebetulnya yang saya teliti tuh sosiologi apa psikologi gitu. Nah, kita kita pikirkan sebetulnya kita berharap apa ketika kita membuat sebuah pertanyaan, tentu saja kita sudah bisa mengasumsikan jawabannya. Jawaban seperti apa sih yang kita harapkan? Oke. Jadi tentukan dulu kita asumsi asumsi jawabannya akan seperti apa gitu. Dan kemudian kita cari teorinya. Nah, nanti kelihatan kok dari teorinya. Apabila, apabila ternyata kita cari teori yang ternyata untuk menjawab masalah penelitian kita teorinya menggunakan teori psikologi, artinya bidangnya masuk ke dalam bidang psikologi. Tapi ternyata apabila untuk menjawab pertanyaan kita harus menggunakan teori sosiologi, artinya masuk ke area sosiologi adik-adik. Oke? Jadi itu intinya. Ketika kita meskipun diawali dengan menggunakan teori psikologi, tapi ketika kita menjawab masalah penelitian kita, ternyata lebih tepat menggunakan teori sosiologi, artinya yaitu adalah bidang sosiologi meskipun diawali dengan menggunakan teori psikologi. Seperti itu. Saya akan kasih contoh-contoh. Di sini ada beberapa contoh nih ya. Jadi ada contoh dari pertanyaan, ada juga contoh dari judul, dan juga ada contoh dari riset bidang psikologi atau bidang sosiologi yang bukan pada tempatnya. Kita awali dengan contoh pertanyaan nih, contoh-contoh pertanyaan psikologi. Ini sengaja saya apa? Saya bedakan ada pertanyaan korelasi, deskripsi, komparatif, eksplanatif. Tapi adik-adik tuh sebetulnya nggak perlu hirau ya, nggak usah hirau. Jadi adik-adik boleh bertanya tentang apapun sebetulnya. Ini hanya ilmu tambahan aja. Jadi kalau misalnya kita bertanya tentang hubungan, nah kalau bertanya tentang hubungan itu artinya itu korelasi. Seperti misalnya apa hubungan antara kecerdasan emosional dengan kepuasan kerja?
Kemudian, apakah ada hubungan antara stres kerja dengan tingkat burnout pada karyawan? Misalnya, itu adalah pertanyaan psikologi. Kemudian, ada juga yang bertanya mengenai berapa persen siswa yang mengalami gejala stres selama masa pandemi, misalnya. Itu juga psikologi, masuknya area deskriptif. Kemudian ada juga tanyaan, apakah ada perbedaan antara tingkat kecemasan antara laki-laki dan perempuan? Nah, itu masuknya ke area komparatif. Ada juga pertanyaan bagaimana pola asuh orang tua dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak, itu masuknya ke area eksplanatif. Nah, ini itu barusan adalah contoh dari pertanyaan-pertanyaan ya, adik-adik. Ini adalah contoh judul riset psikologi. Contohnya, pengaruh digital ini saya ambil dari contoh teman-teman kalian. Ini contoh riset teman-teman kalian yang ikut CYS. Contohnya adalah judulnya misalnya pengaruh digital minimalism terhadap teknostres dan resiliensi psikologis di SMA Negeri 2 Kudus. Kemudian ada juga Smart Detection of Digital Exploitation, analisis psikologis pada fenomena live ngemis di TikTok untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur sosial digital. Ada juga dampak kecanduan anime terhadap psikososial remaja usia 12 sampai 15 tahun di MTS Negeri 1 Banjarnegara. Ada juga Daddy Hunger, analisis dinamika dan efek father's role playing game terhadap anak fatherless di panti asuhan yatim PKU Aisyah Banjarnegara. Ini contoh-contoh aja ya. Masih banyak juga ini seperti Mind Heaven, pengembangan aplikasi kesehatan mental sebagai langkah mencegah pikiran suicide. Healing arah remaja, efektivitas jurnal syukur untuk menurunkan stres akademik harian. Jadi kalau Ade baca, ini semuanya berhubungan dengan psikologi, dengan diri sendiri, dengan um, individu. Oke? Jadi hubungan self esteem dengan tingkat kecenderungan overthinking misalnya. Kemudian um, inovasi terapi digital imersif berbasis VR, SASMR, suara hujan untuk menurunkan kecemasan dan stres dalam mendukung ketahanan psikologis remaja. Ini adalah contoh judul, contoh judul psikologi. Nah, sekarang kita lihat nih, contoh riset psikologi. Tapi yang saya akan kita bahas adalah contoh riset psikologi yang bukan pada tempatnya. Oke, ini ada beberapa contoh nih sebentar. Buka. Sebentar, saya terlihat nggak? Coba sama adik-adik dibesarin aja. Kelihatan Ibu. Ini adalah contoh. Oke, ini adalah contoh penelitian yang masuk ke bidang psikologi ya. Jadi riset ini masuk ke bidang psikologi. Tapi kita lihat apakah betul harus masuk ke bidang psikologi atau harus masuk bidang lainnya. Judulnya adalah FOMO, scroll, dan cemas. Pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap kualitas belajar santri madrasah. Pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap kualitas belajar santri madrasah. Di sini memang ada kata-kata cemas ya. Kalau udah cemas sebetulnya masuk ke area psikologi, tapi kita lihat ini baru judul yang harus adik-adik lihat seperti tadi saya bilang di slide saya sebelumnya, yang dilihat itu pertama dilihat itu bukan judul adik-adik, tapi pertanyaan penelitian. Di sini kita lihat ya, kita scroll pertanyaan penelitiannya apa nih. Nah, rumusan masalah penelitian ini adalah sejauh mana intensitas penggunaan media sosial berpengaruh terhadap kualitas belajar santri madrasah.
Menurut adik-adik, ini pertanyaan psikologi atau sosiologi. Yang dilihat itu em, kemungkinan jawabannya akan seperti apa. Jadi adik ini dia itu pengen tahu kan apa intensitas penggunaan media sosial terhadap kualitas belajar. Kita lihat ya. Nah, adik-adik, seperti yang tadi saya ungkapkan sebelumnya, itu setelah kita mendapat apa pertanyaan penelitian nih, ada masalah, kemudian kita mendapat pertanyaan penelitian, yang tadi kemudian saya tuliskan apa? Kita cari, kita cari teori yang digunakan. Nah, ini teori yang digunakan itu teori apa? Nih, di sini saya tadi scroll tapi tidak jelas ini teori yang digunakannya yang mana ya. Maksudnya, nah, biar jelas ya adik-adik itu harus langsung menuliskan teori yang digunakan. Teori besar yang digunakan untuk menganalisa pertanyaan ini dengan menggunakan teori apa. Seperti itu. Di sini saya lihat di hasilnya aja deh. Hasil di sini hasil analisis menunjukkan bahwa intensitas penggunaan media sosial santri berada pada kategori tinggi dengan skor rata-rata 2,1. Nah, kita lihat kategori tinggi ini kategori tinggi apa? Di sini menggunakan menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa mereka menggunakan media sosial setiap hari. Artinya, ini menggunakan media sosial setiap hari. Jadi, intensitas penggunaan medsos. Nah, kemudian di sini juga sebanyak 25 responden merasa bahwa medsos memakan banyak waktu mereka setiap hari. Mereka membuka medsos lebih dari 5 kali sehari. Oke, kita masih bingung ini. Ini arahnya kemana? Kemudian, namun tidak semua responden membuka medsos pada saat belajar. Hanya 10% atau 33% yang setuju bahwa atau sangat setuju bahwa mereka sering membuka medsos. Sering membuka medsos. Kita scroll lagi ya, adik-adik. Itu kenapa berguna sekali kalau adik-adik itu ketika menjawab boleh memunculkan kembali menggunakan teorinya. Teori apa yang digunakan agar jelas. Kalau dilihat dari em, apa hasil data analisa tadi beserta kebiasaan scrolling, adik-adik itu belum menunjukkan bahwa ini arahnya adalah penelitian psikologi, belum menunjukkan ya, belum menunjukkan arah psikologi. Jadi adik-adik itu harus betul-betul em, apa membuat penelitian adik-adik itu langsung fokus pada area yang adik ingin tunjukkan gitu. Karena banyak sekali teori psikologi yang berdampingan dengan teori sosiologi adik-adik. Banyak sekali. Jadi adik-adik harus memilih contoh. Adik-adik bertanya mengenai misalnya motivasi siswa. Motivasi siswa itu ada di area psikologi tapi ada juga di area sosiologi adik-adik. Jadi adik-adik betul-betul harus menentukan apa sih yang akan dicari dengan menentukan teori mana yang dianggap paling tepat. Seperti itu. Oke, kita cari lagi sebentar. Wait. Bentar. Ini. My God, sebentar ini nggak bisa ditutup. Silangnya ketutup. Oh my God, wait. Bentar ya.
Bentar, kita share lagi ya. Wait, 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 wait. Ada masih ada contoh ini yang saya buka ya sebentar. Ini, ini ada contoh lagi. Ini masuk area psikologi juga di situ tertulis ya. Jadi di sini imajinasi dalam sunyi, pelatihan desain grafis siswa tunarungu melalui animasi Edunara di SLBB Pertiwi. Ini masuknya area psikologi, tapi kita lihat pertanyaannya. Pertanyaan penelitian ini, bagaimana cara kerja media animasi? Bagaimana cara kerja media animasi Edunara dalam pembelajaran desain grafis? Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan media animasi terhadap peningkatan minat siswa? Mi- Peningkatan minat siswa terhadap apa? Terhadap dalam pembelajaran desain grafis. Yang ketiga adalah bagaimana pengaruh penggunaan media animasi Edunara terhadap pengembangan keterampilan. Kalau saya lihat, ini tiga-tiga pertanyaan ini sangat hubungannya dengan sosiologi, bukan psikologi. Itu. Jadi ini sebetulnya yang ini memang harusnya masuk ke dalam bidang sosiologi, bukan psikologi. Kita eh, ada contoh lainnya, sebentar. Nah, ini respon dalam akapela dalam membentuk pendidikan karakter siswa sekolah dasar. Ini kita lihat bidangnya area psikologi. Sebetulnya kalau ini dari judul juga udah terlihat bahwa ini sosiologi sebetulnya, tapi kita lihat pertanyaan penelitiannya. Nah, ini pertanyaan penelitian. Bagaimana langkah-langkah untuk mengetahui dan menampilkan kreasi wayang akapela yang menjadi penghubung dalam pendidikan budi pekerti siswa? Kemudian, dapatkah dengan belajar wayang akapela dapat membantu memperkenalkan budi pekerti yang baik? Nah, ini juga sangat sosiologi, adik-adik. Ini ada beberapa, kita lihat ya. Kadang-kadang kalau nggak disertai contoh, soalnya kita tetap suka bingung. Jadi memang sengaja saya kasih contoh banyak. Nah, ini juga
Kita lihat judulnya dulu. Pengaruh penulisan karya tulis ilmiah terhadap peningkatan pendidikan di kelas riset. Pengaruh penulisan. Dari judul sudah ketahuan bahwa ini sosiologi, tapi kita lihat dulu pertanyaan penelitiannya. Siapa tahu pertanyaan penelitiannya psikologi. Di sini pertanyaan penelitiannya atau rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh penulisan karya tulis ilmiah pada peningkatan pendidikan. Nah, ini sosiologi ya. Masuk pendidikan apa yang mengalami peningkatan melalui penulisan karya tulis ilmiah. Jadi ini juga harusnya masuk ke dalam bidang sosiologi, bukan psikologi. Satu lagi, akhir. Pengaruh mendengarkan lagu bahasa Inggris terhadap kemampuan berbahasa Inggris siswa. Pengaruh mendengarkan lagu bahasa Inggris terhadap kemampuan berbahasa Inggris siswa. Ini menurut saya sosiologi kita lihat, tapi pertanyaannya, bagaimana pengaruh mendengarkan lagu bahasa Inggris terhadap kemampuan berbicara? Kemampuan berbicara itu keluar ya, terhadap apa? Nah, itu adalah bidang sosiologi tepatnya. Ini penelitian ini keren-keren loh. Cuma sayangnya salah bidang. Luar biasa keren-keren yang punya punya penelitian ini. Oke. Nah, itu barusan adalah contoh riset psikologi. Sekarang kita ke sosiologi nih. Contoh pertanyaan ini baru contoh pertanyaan penelitian dulu. Contohnya, apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi akademik? Bagaimana hubungan antara tingkat kepercayaan diri dengan prestasi akademik? Nah, coba adik-adik perhatikan. Ini meskipun di sini ada tingkat kepercayaan diri, itu kan psikologi ya, tapi hubungannya dengan prestasi akademik gitu. Apakah ada korelasi antara tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan? Apa dampak media sosial terhadap hubungan interpersonal? Apa pengaruh media sosial terhadap kemampuan bersosial atau bersosialisasi ya? Wait, sebentar. Ini sinyalnya lagi, sinyalnya nggak bagus ini. Sebentar. Nah, Nah, ini kemudian yang barusan adalah contoh pertanyaan, yang ini adalah contoh judul. Perbandingan tingkat pendidikan orang Bali terhadap kepercayaan pengobatan tradisional Bali melalui perantara Balian. Ini contoh-contoh yang kemarin nih. Kemudian lokalisasi kritik sosial terhadap transformasi ogoh-ogoh sebagai medium edukasi ekologi dengan mengikuti era modernisasi oleh generasi muda Seka Teruna Bali. Kemudian di sini ada banyak ya. Kemudian ada resiliensi nilai menyamabraya di era digital, studi kasus interaksi sosial pemuda di desa Penglipuran. Kemudian ada juga harmoni pariwisata budaya, pemberdayaan pecalang dalam mitigasi perilaku menyimpang wisatawan asing di Ubud Gianyar. Ada juga dari ruang kebersamaan ke ruang transaksi digital, komodifikasi canang melalui marketplace dan transformasi modal sosial keluarga Bali. Nah, kita lihat risetnya di sini. Di sini ada riset, sayangnya saya temukan hanya satu. Ini riset ini em,
masuknya bidang sosiologi. Sebentar, sebentar ya. Ini seringkali loading ini. Nah, ini risetnya masuknya bidang sosiologi, tapi kita lihat, betulkah ada di area sosiologi? Nah, baru muncul nih. Perlunya moralitas sebagai solusi terhadap bergesernya budaya di kalangan remaja dalam hal menurunnya moral beretika remaja. Nih, adik-adik, coba kira-kira ini sosiologi atau psikologi. Kita lihat pertanyaan penelitiannya. Jadi, seperti saya bilang berulang kali ya adik-adik ya, kalau nggak usah hero dengan judul, judul itu bisa dibikin terakhir lah. Yang penting adik-adik itu punya pertanyaan penelitian dulu. Pertanyaan penelitian, ada ada hal yang ingin adik-adik teliti itu apa, baru kemudian mikir, itu masuknya area mana gitu. Sebentar. Nah, jadi di sini rumusan masalahnya adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pergeseran budaya di kalangan remaja dalam hal menurunnya moral beretika remaja. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab bergesernya budaya. Oke, yang kedua adalah untuk mengetahui dampak penurunan etika dan moral di kalangan remaja. Untuk mengetahui solusi mengatasi penurunan moral beretika remaja. Adik-adik di sini harus, kalau di sini sih kalau yang saya lihat ya, eh, ini lebih ke psikologi, tapi ini ada tapinya. Ini memang berhubungan dengan remaja pada umumnya. Jadi bisa ke area sosio atau bisa ke area psiko. Masalahnya adalah mau yang mana? Menggunakan teorinya siapa? Nah, kan ini adalah sosial apa riset sosial ya, sosiologi ya. Tapi di sini dia menggunakan teori psikologinya Chaplin. Di sini terlihat ya adik-adik ya di sini ya. Satu, moralitas. Adapun pengertian moralitas menurut beberapa ahli, satu, pengertian moral dalam kamus psikologi. Jadi karena apa? Adik-adik harus eh, harus konsisten. Kalau memang mau sosiologi, itu harus menggunakan teori sosiologi. Jangan menggunakan teori psikologi. Karena apa? Karena mengenai moral itu bisa masuk ke dua-dua area. Bisa dua-duanya. Artinya itu tergantung dari pilihan kita. Kita mau menggunakan teori yang mana gitu. Tapi karena di sini menggunakan teorinya psikologi, jadi memang mungkin bisa jadi ini apa lebih baik masuknya ke bidang psikologi seperti itu karena menggunakan teorinya psikologi gitu adik-adik. Jadi setelah menentukan rumusan masalah seperti saya bilang tadi ya, satu tentukan rumusan masalah dulu. Kita tuh mau mau cari tahu tentang apa sih, ada masalah apa sih di sekitar kita. Nah, setelah itu baru kita cari teorinya dulu. Kita mau pakai teori apa nih? Karena dari kita nyari teori, kita akan paham, oh ternyata teori yang kita pakai ini, oh ternyata ini tuh yang punyanya tuh orang apa eh, ahli ahli psikologi gitu loh, gitu. Atau bisa juga, oh yang ini
teori sosiologi yang digunakan. Artinya ya udah saya milih bidang sosiologi aja. Seperti itu adik-adik. Jadi tiga langkah itu yang tadi saya bilang sebelumnya itu untuk menentukan, memastikan, bukan hanya menentukan lagi, untuk memastikan bidang mana yang akan kita ambil. Seperti itu. Itu cuma satu soalnya contohnya. Nah, selesai deh sudah. Ini adalah sebuah pantun bagi adik-adik semua. Mentari pagi hangat bersinar, anak muda. Ini apa lagi nih? Semangat membara, terima kasih CYS yang bersinar atas ruang berbagi ilmu dan rasa. Tunas muda tumbuh menjulang, disiram harapan dan ilmu jua. Semoga penelitian makin gemilang, langkah remaja jadi lebih terbuka. Yes, thank you so much. Ini sebentar. Thank you. Saya stop share dulu. Wah, terima kasih Bu Lela. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian, sebelum kita memasuki ke sesi Q&A, kita akan melakukan foto bersama dulu. Jadi, untuk peserta dan juga Bapak Ibu guru silahkan untuk on kamera ya. Kita foto bersama. Oke, apakah baik yang tidak ada kendala mungkin bisa menyalakan kamera ya, teman-teman, Bapak Ibu guru. Baik, oke, kita foto ya Ibu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu guru semuanya. Nah, selanjutnya bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk raise hand atau dapat menuliskan pertanyaan melalui kolom chat apabila belum mendapatkan kesempatan berbicara. Baik, silahkan jika ingin ada yang ditanyakan. Sembari menunggu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, silahkan mengisi daftar hadir webinar yang sudah saya share di kolom chat. Baik, mungkin untuk Ade Artanti, silahkan. Oke, Ibu. Selamat malam, Bu Lela. Eh, Selamat malam, Ibu. izin bertanya ya, Bu ya. Dari diskusi dengan Ibu tadi kan kita jadi ingat masalah-masalah ini, Bu. Misalnya itu psikologi sosial. Lalu itu gimana, Bu, batasannya? Misalnya kita membahas masyarakat, tapi kita pada psikologi secara umum. Itu juga kategori kategori apa? Kemudian yang kedua, Bu, misalnya psikologi, tapi dia cenderungnya menciptakan alat. Dan alatnya itu bisa eh, mungkin dia bernuansa kependidikan atau mungkin berbasis IT. Nah, itu bagaimana? Terima kasih, Bu. Baik. Jadi begini Ibu, yang pertama adalah sosiologi, sosiologi, psikologi sosial ya. Jadi nah, tergantung Ibu eh, secara spesifik Bu, harus menentukan dulu apa sih yang sebetulnya ingin kita tahu gitu. Apabila kita ingin tahu hubungan seseorang dengan temannya, bagaimana
hubungan sosial itu terjadi, itu lebih masuk sosiologi, Ibu. Tapi apabila meskipun misalnya ada sebuah isu di luar, tapi kita mengacunya ke secara pribadi, misalnya nih, teman-teman itu misalnya em, mereka itu senang sekali bermain, kenapa saya enggak ya? Nah, jadi meskipun ada acuan ke teman-teman sekitarnya, tapi yang dipermasalahkan adalah dirinya sendiri, itu masuknya ke area psikologi, Ibu. Seperti itu. Jadi batasannya seperti itu. Jadi memang kita betul-betul harus memahami apa sih sebetulnya yang ingin kita cari gitu. Jadi kalau kita ingin memahami sebuah bentuk pertemanan itu kita boleh mengambil sosiologi. Tapi apabila kita ingin tahu kenapa seseorang tidak bisa berteman, itu masuknya ke area psikologi. Seperti itu, Ibu. Itu hubungannya dengan apa psikologi sosial gitu. Jadi um, memang harus memang betul-betul kita harus memahami Ibu sebetulnya kita tuh maunya apa. Kemudian ditunjang dengan teori. Ini sebetulnya teori ini Ibu dapatnya dari area psikologi atau sosiologi. Kalau memang itu area psikologi sosial, itu masih masuk area psikologi, Ibu. Kalau memang teori itu ada di bagian psikologi, meskipun ada sosial, namanya psikologi sosial, itu tetap areanya adalah area psikologi, Ibu. Jadi, em, bisa, harus pandai mencari teori, Ibu. Cari teori yang tepat untuk menjawab pertanyaan kita. Karena sebetulnya apabila kita membuat pertanyaan, sebetulnya ya Bu, sebetulnya apabila kita membuat sebuah pertanyaan, sebetulnya kita mampu mengasumsikan jawabannya. Meskipun jawaban itu baru sekedar asumsi aja, tapi arah jawaban itu kita udah paham. Betul nggak Bu? Ya. Nah, kemudian yang kedua, bidang psikologi tapi membuat alat. Nah, tergantung juga Ibu. Jadi gini, membuat alatnya itu boleh dari berbagai bidang Ibu. Tapi jangan difokuskan pada membuat alatnya. Difokuskan pada tujuan. Tujuannya apa membuat alat itu? Apabila membuat alat nih, tujuannya adalah untuk mengatasi stres, artinya itu masuknya bidang psikologi. Jadi jangan dilihat pembuatan alatnya, Ibu. Kalau kita fokus pada pembuatan alatnya, bisa jadi itu masuknya ke computer science lah, atau fisika lah, gitu Ibu. Tapi apabila kita fokus pada tujuan membuat alatnya, alat itu dibuat untuk apa? Untuk mengatasi stres, artinya masuknya bidang psikologi. Seperti itu, Ibu. Jadi seringkali dan keren-keren, Ibu, luar biasa keren-keren siswa-siswa kita itu banyak sekali memang siswa kita yang memang membuat alat baik itu di berbagai bidang, Ibu. Tapi kalau saya kasih pembinaan ya Bu ya, itu saya minta anak-anak kita itu dibuat menjadi dua bagian Ibu. Tahap satu di dalam metodologi ya Bu ya. Jadi ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagaimana cara membuat alatnya. Bahkan alat itu bisa dibuat 2-3 kali gitu. Jadi um, kita tulis proses pembuatan alatnya itu sebagai tahap satu. Nah, tahap duanya adalah apa? Em, tujuan alat itu dibuat. Jadi dan harus difokuskan karena ibu memilih untuk bidang psikologi misalnya. Jadi justru tujuan alat itu dibuat yang dimunculkan dan hasilnya
hasilnya. Jadi misalnya gini, ibu membuat sebuah aplikasi ya, kan seringkali sekarang nih anak-anak bikin aplikasi nih Bu. Aplikasinya dibuat dari AI, nggak jadi masalah, nggak apa-apa ibu. Karena memang fokusnya itu bukan pada alatnya, tapi pada eh, apa? Pada hasil. Pada hasilnya, betul nggak alat itu mampu menurunkan tingkat stres siswa? Itu nanti yang akan disorot ibu. Gitu. Apabila kita terbalik, kita lebih fokus pada alat. Misalnya, alat ini menggunakan ABCD, cara membuatnya ABCD. Tapi kemudian alat itu ketika diuji kita tidak mengeksploitasi, kita tidak mengeksplor hasilnya. Nah, itu salah, akan masuk ke bidang computer science misalnya. Seperti itu. Jadi, di sini Ibu kita lebih harus memfokuskan ada di mana. Jadi membuat alatnya sih sah-sah aja Ibu. Sah-sah aja. Tapi lebih fokus, lebih ditekankan, lebih dibuka masalah hasilnya. Benarkah alat itu mampu menurunkan tingkat stres siswa misalnya? Seperti itu. Bisa difahami ya Bu ya? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada pertanyaan Ibu. Eh, apakah kesalahan-kesalahan umum di bidang psikologi yang perlu kita perhatikan selain make sure kalau bidang yang kita pilih sudah benar? Em, Kesalahan umum yaitu yang tadi saya paparkan justru itu adalah kesalahan umum. Jadi kenapa kami dari CYS membuat webinar ini karena memang kesalahan umumnya seperti itu. Jadi seringkali memang salah masuk bidang dan anehnya seringkalinya itu ketukernya itu bidang psikologi dengan sosiologi gitu. Itu sih itu kenapa kami dari CYS memang membuat webinar ini karena memang kesalahan umumnya itu ya ini ketuker-tuker bidang ini dan ketuker bidang ini inti permasalahannya adalah dari tadi satu eh, masalah penelitian yang nggak jelas arahnya itu sebetulnya kemana sih, betulkah memang itu areanya psikologi atau betulkah itu areanya sosiologi. Yang kedua, pastikan bahwa teorinya itu memang ada pada bidang tersebut. Kalau memang kita ingin masuk bidang psikologi, pastikan bahwa teori yang kita gunakan untuk menganalisa ya, bukan teori umum, tapi teori untuk menganalisa dan untuk menjawab pertanyaan research question atau apa rumusan masalahnya adalah dengan menggunakan teori pada bidang tersebut. Karena seperti ini, adik-adik, terkadang kita bisa mengawali dari sebuah teori umum ya. Teori umumnya misalnya kita mengawali dari psikologi. Tapi kemudian yang kita cari itu pertanyaan penelitiannya itu tidak terjawab dengan teori psikologi. Akhirnya kita harus menggunakan teori sosiologi misalnya. Nah, artinya itu bidang harus berubah. Yang tadinya kita niatkan untuk masuk bidang psikologi, tetapi karena untuk menjawab masalah pertanyaan itu harus menggunakan teori sosiologi, ya akhirnya kita harus pindah ke bidang sosiologi. Jadi sekali lagi adik-adik, kita menentukan bidang bidang baik itu psikologi atau apa sosiologi itu dengan cara kita menggunakan teori apa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apabila untuk menjawab pertanyaan tersebut kita menggunakan teori psikologi, artinya masuk bidang psikologi. Meskipun diawali dengan sosial misalnya. Begitupun sebaliknya. Jadi ketika kita awali dengan psikologi ternyata, waduh untuk mengetahui, untuk menjawab pertanyaan ini, ternyata harus menggunakan teori sosiologi. Adik-adik segera pindah bidang. Segera pindah bidang. Karena apa? Banyak sekali
apa penelitian yang luar biasa kerennya. Itu salah bidang dan nggak bisa seperti itu gitu. Kami juga juri itu bingung, dibuat kebingungan. Aduh ini keren banget, tapi nggak bisa menang karena memang beda bidang seperti itu. Padahal ini kalau masuk ke bidang yang sebenarnya itu bisa masuk gitu, bisa bisa masuk kalau memang itu dari penyisian bisa masuk final misalnya kan sayang, sayang banget gitu. Seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Apakah sudah menjawab, Kak Nayara? Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Bu dari Kak Claudia. Izin Hmm. bertanya Ibu, sekarang kan banyak isu psikologi dan sosiologi yang sudah sering diteliti seperti dampak media sosial atau kesehatan remaja. Bagaimana cara menemukan sudut pandang baru agar riset kita tetap relevan dan menonjol di kompetisi CYS? Nah, betul, betul banget ini pertanyaan keren banget. Jadi saya sendiri kalau apa meneliti riset dari babak penyisihan itu ya, saya sering bacanya, aduh yang ini udah dari tahun lalu, ini ada dari tahun. Jadi begini, adik-adik, adik-adik paham nggak dengan fenomena? Jadi fenomena itu adalah sesuatu yang sedang booming gitu loh, yang lagi hot issue. Nah, sebaiknya penelitian itu memang berhubungan dengan hot issue. Seperti itu. Jadi kita lihat nih sekarang nih, saya sering kali ya ke mahasiswa saya seperti itu nih, hot issue hari ini apa sih? Misalnya kemarin misalnya ada isu sensitif gitu ya, mengenai misalnya apa KDRT misalnya gitu ya. Sekarang itu lagi isu booming KDRT. Nah, kita lihat nih permasalahan ada apa sih dengan KDRT ini? Bisa lihat dari sisi psikologis atau bisa lihat dari sisi sosiologinya. Seperti itu. Kalau dari sisi psikologi itu bisa jadi dari si yang terkena KDRT ataupun yang melakukan KDRT. Tapi kalau kita bikin penelitian sosiologi, artinya dari mereka yang terdampak dengan KDRT tersebut. Seperti itu, Claudia. Jadi untuk menghindari isu-isu yang apa, yang banyak beredar yang sebelumnya, kita pakai fenomena yang terjadi sekarang. Karena fenomena itu selalu berubah meskipun pada akhirnya kadang-kadang kembali ke fenomena itu ya, nggak apa-apa. Jadi gunakanlah fenomena yang sedang terjadi sekarang untuk melakukan penelitian. Itu sih salah satu tipsnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Sama-sama, Ibu. Claudia. Tadi sepertinya ada yang raise hand dari Kak Iva. Apakah jadi bertanya? Dari MTSN 1 Blitar kalau nggak salah. Baik teman-teman. eh Ini sudah terjawab. Iya. Tadi mau bertanya mungkin Oh nggak ya, jadi ini karena udah terjawab. Halo Kak, Bisa jadi. oh maaf ibu-ibu. Ya. dari kamar Oh mandi. Mohon ya, Ibu. oh Iya, ya. iya. Maaf, maaf, Pak. Iya Kak. Oh, Ibu, saya mau bertanya. Saya kan bidangnya teknik ya, Bu ya. Dulu itu murid saya itu kreatif kayak buat kacamata untuk tunanetra gitu, ada deteksinya. Jadi mendeteksi benda-benda yang ada di depannya gitu yang menghalangi. Nah, itu tujuannya itu untuk apa namanya? Untuk meningkatkan kemandirian anak tunanetra gitu, Bu. Nah, Mandiri dalam hal apa waktu ini? kemandirian mungkin dalam apa namanya ya? Dalam Mandirian dalam untuk melakukan melakukan ya dalam melakukan tugas. kayak jalannya gitu nggak perlu pakai tongkat kayak gitulah. Hmm, Ya, jadi itu kacamata kalau ada penghalang, halangan itu dia akan apa ada bunyinya gitu. Gitu itu hmm, hmm, depan ada halangan itu hmm. 20 cm gitu. Nah, itu katanya sih waktu itu di buat lomba itu bagus. Cuma kurangnya di kami itu adalah karena kemandirian itu kan masuknya di psikolog gitu ya.
harusnya itu ada kayak validasi dari psikolognya gitu. Hmm. Dan ternyata eh, apa namanya waktu siswa kami itu menguji coba di lapangan, ternyata kondisi tunanetra itu ternyata nggak semua sama ya Bu ya. Ternyata kondisinya itu ada yang apa namanya, ada penyertanya gitu. Jadi mereka tuh benar-benar nggak tunanetra gitu loh. Jadi Hmm. eh, apakah seperti itu perlu Bu pendampingan terhadap anak-anak yang mungkin berkebutuhan khusus kalau kita itu mengembangkan suatu alat untuk diujikan kayak gitu. Ya, Karena itu setiap karena setiap juri itu kayaknya berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang jurinya itu oke lah ini bagus gitu. Ada Hmm. jurinya itu yang ini harus ini ya karena apa ya mentalnya anak itu harus dijaga kayak gitu. Sebetulnya em, pembuatan alat itu ya Bu ya, itu alat itu kacamata itu memang untuk yang 100% buta atau memang yang sekian persen kebutaan? Kalau kemarin, kalau pada saat kami menguji coba di Blitar itu antara yang buta atau tidak itu yang low vision sama yang total ya Bu ya. Hmm. Itu mereka welcome sih Bu. Cuma waktu Hmm. kita uji coba itu kan minim 30 anak ya gitu untuk data Hmm. kuantitatifnya. Itu kalau yang di Malang itu benar-benar kayak kami merasakan gitu Bu. Tapi apa namanya siswa saya itu kayak Bu masa perlu psikolog sih Bu Kak, tapi saya merasakan bahwa waktu di Malang tuh yang berbeda kondisinya anaknya itu yang low vision tuh kayak tersinggung gitu Bu. Dikasih apa bantuan alat kacamata itu loh Bu ya, sama tongkat aja itu tersinggung karena mereka itu kayak belum bisa menerima keadaannya kayak gitu. Jadi Jadi pertanyaan ibu ini lebih, jadi pertanyaan ibu itu lebih ke apa ibu? Apakah em, kesulitan dengan anaknya atau eh, kemana ini arah pertanyaannya? iya, itu memang untuk validasi ya Bu, untuk uji uji apa namanya? Uji alat ya Bu ya ke Hmm. anak-anak itu apa Mm-mm. sangat diperlukan untuk pendampingan dari psikolog kayak gitu Bu. Untuk Em, menjaga mentalnya anak-anak kayak gitu loh. Gitu gitu. mm, Justru kalau sebaiknya seperti itu ya Bu ya. Maksudnya kan harus ada konsen. Konsen itu apa ya? Harus ada persetujuan kan Bu ketika Iya, kita inform melakukan consent. penelitian ya. Ada form itu kan harus diisi. Apabila memang keberatan, memang nggak boleh dilakukan. Jadi memang anak itu 30 anak ini kalau memang ibu penelitian kuantitatif ya, eh 30 anak ini memang harus menyetujui dulu ibu. Kalau memang tidak menyetujui ya tidak boleh melakukan penelitian tersebut gitu. Ya. Kemarin sih setuju sih Bu ya. Cuma di lapangannya mungkin warna kacamata juga ya Bu ya. Gitu. Jadi Nah, kan warna kacamatanya kan hitam. Kalau yang low ya. vision itu kayak belum bisa menerima gitu, Bu. Nah, bisa jadi ketika ibu memberi konsen itu apa kertas kertas persetujuan itu sebaiknya memang ibu juga membawa kacamatanya gitu mau nggak adek karena Hmm. bisa jadi ketika terjadi apa bertanya mengenai setuju atau tidak mungkin anak tersebut belum bisa membayangkan bahwa dia harus menggunakan sesuatu gitu. Ya, 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 ya. Jadi sebaiknya lain kali memang kalau memang menggunakan alat, sebaiknya diperlihatkan dulu alat-alatnya agar nanti siswanya bisa membayangkan apa yang akan yang harus mereka lakukan gitu, Ibu. Ya, ya, ya. Ya, ya, Hmm. Bu. Tapi itu penelitiannya tetap ke teknologi ya, Bu ya. Hanya nanti Tergantung Ibu. validasi. Nah, Hmm. tergantung. Kalau memang Ibu ingin penelitian psikologi atau sosiologi, berarti Ibu harus lebih menekankan hasil dari penggunaan alat itu, hasil penggunaan alat itu. Tapi kalau ibu ingin bidangnya adalah bidang lain selain psikologi, berarti ibu menekankan alatnya, misalnya bidang entah itu bidang komputer, sains atau apa, ibu lebih menekankan pada alatnya.
bahwa dan kemudian ibu boleh ujikan, tapi hasil ujinya itu hasil ujinya itu hanya tidak terlalu dalam, Ibu. Jadi bisa, oh ya Hmm. ternyata alat ini memang terbukti bahwa dia itu bisa digunakan oleh mereka yang low vision atau yang memang tunanetra Total. seperti itu. Ya, Iya. Oh iya iya ya. Makasih Bu. sama-sama. Baik, terima kasih, Bu. Selanjutnya mungkin dari Kak Immanuel, silahkan bisa langsung on mic. Selamat malam para panitia sekalian. Perkenalkan nama saya Immanuel, bisa dipanggil Noel. Umur saya 15 tahun sekarang dan ingin bertanya soal topik mengenai pemilihan untuk bidang sosiologi atau psikologi. Saya mengangkat tema fenomena orang latah pada seseorang. Apakah bisa dijadiin topik buat penelitian? Karena saya tertarik eh, karena orang latah itu kan tidak hanya berkaitan dengan respon spontan seseorang, tetapi juga dapat dikaji dari sisi psikologi dan sosial juga. Misalnya mengenai faktor yang memengaruhi munculnya perilaku latah serta pengaruh lingkungan sosial terhadap respons tersebut. Dan untuk orang latah sendiri juga kan kita suka bingung ya, kenapa sih orang bisa latah dan kenapa eh, gimana caranya mengganti eh, kata-kata yang bikin latah itu jadi kata-kata yang lebih positif mungkin gitu. Itu dulu sementara pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sebetulnya saya bingung pertanyaannya apa, Adek. Karena Ya, apa yang Adek bicarakan itu benar banget gitu. Eh, Latah itu bisa dijadikan sebuah penelitian betul. Latah itu bisa dilihat dari dua sisi. Baik itu sisi yang pertama yang Adek bilang itu sisi sosiologi dong. Ya, ya, yang kedua yang Adek bilang kenapa sih latah itu bisa muncul? Nah, itu berarti sisi psikologinya seperti itu. Jadi saya bingung nih pertanyaannya apa nih Adek? oke. Kalau gitu, apakah lingkungan sosial dapat memengaruhi munculnya respons latah? Hmm, itu artinya eh, bidangnya sosiologi dong, ya kan? Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih. eh Ibu, ini ada pertanyaan lagi di chat dari Ibu Hmm, Artanti. Lanjutan, apakah hmm. diskalkulia termasuk gangguan yang perlu diangkat atau hal yang wajar? Kok jarang dibahas para ahli dibanding disleksia? Hmm, mungkin jarang dibahas karena fenomena disleksia lebih banyak mungkin ya Bu ya. Mungkin ya, entah itu mungkin dilihat dari ini masalahnya yang neliti kan anak-anak Bu, anak-anak. Jadi apakah mereka memang lebih tertarik? Kadang-kadang kan anak-anak itu kan satu carinya yang mudah gitu kan. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu kan kan kalau penelitian itu sebetulnya ini adalah penelitian anak-anak Bu, anak-anak SMP, SMA. Kemudian sehingga pertanyaan mereka yang muncul itu karena itu kan karena memang ada di area mereka, entah mereka melihat, entah mereka mendengar gitu, entah mereka membaca. Jadi mungkin memang yang apabila memang masalah disleksia itu yang lebih banyak muncul, mungkin karena memang masalah itu yang terjadi di sekitar anak tersebut. Seperti itu. Jadi biasanya kan kita itu kalau bikin penelitian, jangan jangan kita lah, saya. Saya kalau bikin penelitian itu pasti berhubungan dengan sesuatu yang memang terjadi saat itu. Gitu. Apabila saat itu ada masalah yang berhubungan dengan disleksia ya ada masalah nih. Saya akan teliti itu. Tapi ketika isu yang beredar itu adalah tentang diskalkulia, ya saya akan membuat apa penelitian tentang itu. Jadi saya yakin anak-anak pun sama. Kadang-kadang kita kita juga tidak tidak bisa apa memaksa siswa untuk membuat sebuah penelitian yang memang dia tidak terekspos gitu. Seperti itu sih.
Baik, terima kasih Bu Lela atas jawabannya. Apakah sudah terjawab, Ibu? Nah, mungkin buat teman-teman dan Bapak Ibu guru semuanya yang Ada satu lagi ingin Mbak, bertanya, iya, Mbak maaf, silakan Bu. ada satu lagi nih. Kadang-kadang ya, kadang-kadang siswa itu kalau memang pertanyaan itu susah dijawab karena butuh, kan kalau kita membuat sebuah pertanyaan itu kan seperti saya bilang tadi, kita sudah mampu mengasumsikan jawabannya. Mampu mengasumsikan, maksudnya gini, oh ini kalau saya tanya ini, kayaknya harus, sepertinya jawabannya harus seperti ini. Tapi kan harus dibuktikan. Nah, dibuktikannya kan dengan penelitian. Nah, bisa jadi masalah apa diskalkulia ini jarang muncul karena siswa itu bisa jadi ya, bisa jadi paham bahwa untuk menelitinya sulit sehingga mencari penelitian lain yang yang jawabannya itu lebih gampang dicari seperti itu Ibu. Itu tambahan jawabannya. Seperti Baik, itu. terima kasih Bu Lela Ya. atas tambahannya. Terus selanjutnya ini ada pertanyaan Ibu dari Kak Najwa. Izin bertanya Kak, apakah jika ingin mengambil topik yang pernah menjadi tren, namun trennya sudah berlalu sekitar 4 sampai 5 bulan yang lalu, apakah masih bisa dianggap sebagai tren penelitian? Nah, itu tergantung juga. Apabila memang eh, tren itu terlalu sering dibahas seperti kemarin nih, contohnya FOMO. FOMO. Waduh, itu FOMO dibahas terus. Boleh-boleh aja, tetapi di dalam penilaian penelitian nih, di dalam penilaian penelitian ada satu kolom itu em, yang diteliti adalah ini apa kebaharuan, kebaharuan. Jadi kalau memang yang ditelitinya masih FOMO nggak apa-apa, tapi secara spesifik yang ditelitinya itu apabila seringkali dibahas oleh researcher lain atau peneliti lain, nah itu biasanya udah hilang minat gitu, akan kalah dengan tren yang sekarang, apa isu yang sekarang lagi tren seperti itu. Jadi, tapi apabila memang isu itu meskipun udah lama, tapi ada kebaharuannya gitu ya, itu boleh, itu boleh, boleh bersaing maksudnya, itu boleh bersaing. Tapi kalau misalnya isunya itu udah kebaharuannya itu meskipun itu sebuah kebaharuan tapi pernah juga dibahas, nah itu biasanya yang bukannya nggak boleh sih bikin penelitian, tapi kalau kita ini kan hubungannya dengan lomba ya, jadi biasanya lebih menarik yang isu yang sekarang gitu loh. Fenomena yang sekarang muncul itu biasanya lebih menarik. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu. Apakah sudah menjawab Kak Najwa? Lalu selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Kak Jesslyn. Jika ingin meneliti mikrotrend sebagai fenomena sosial, indikator apa yang paling tepat digunakan supaya penelitian tidak terlalu berfokus pada aspek ekonomi? Yang mana ya? Oh ini, jika Ya, ingin meneliti microtrend sebagai fenomena sosial, indikator apa yang paling, nah indikatornya tergantung, tergantung dari teori. Ya, indikator itu sebetulnya dari mana sih? Dari teori yang digunakan. Ini ada satu contoh ya nih adik ya, misalnya gini, saya ingin meneliti mengenai kecantikan, kecantikan. Menurut si A, cantik itu, menurut si A nih, cantik itu tinggi, langsing, rambutnya lurus. Tapi menurut si B, cantik itu adalah bohai, kulitnya eksotis, rambutnya gimbal. Itu tergantung kita. Kita mau yang mana itu sah. Yang penting
kita berpegang pada sebuah teori. Nah, teori itu yang memunculkan indikator. Kalau saya menggunakan indikatornya teorinya si A nih, berarti indikatornya tadi adalah apa? Langsing, putih, berambut lurus. Jadi meskipun ada orang lain di luar sana tuh yang bilang, "Ih, ini kenapa sih kamu pakai penelitian kok orang cantik tuh langsing, berambut lurus?" Ya dia bisa bilang, "Saya menggunakan teorinya A." Gitu. Dan itu nggak bisa dibantah. Tapi kalau misalnya ada yang menggunakan teori B, berarti definisi langsing indikatornya adalah apa tadi? Eh, apa tadi? Bohai, kemudian eksotis, dan rambutnya gimbal. Seperti itu. Jadi kalau di sini um, kita berbicara mengenai indikator ya, kita menggunakan indikator teorinya punya siapa? Seperti itu, Jesslyn. Baik, terima kasih Ibu. Apakah sudah menjawab Kak Jesslyn? Satu Oke. lagi nih, Jesslyn, ya, eh, ya seperti itu sih. Jadi fokus pada kalau kita udah fokus pada itu, kita nggak akan nyerempet bidang lain kok. Misalnya kita nggak usah khawatir kita nyerempet ke aspek ekonomi apabila memang kita menggunakan teorinya bukan teori ekonomi gitu aja deh. Kita nggak akan nyerempet ke apa psikologi kalau kita memang tidak menggunakan teori psikologi gitu aja deh. Jadi nggak usah khawatir seperti itu. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi teman-teman, Bapak Ibu guru? Bagi teman-teman dan Bapak Ibu guru mungkin sambil menunggu bisa untuk mengisi daftar hadir webinar ya. Bagi yang ingin bertanya terkait topik sosiologi dan juga psikologi, mungkin dari bedanya atau dari penelitiannya bisa ke arah mana, bisa langsung on mic atau raise hand atau kirim ke chat ya. Kalau nggak ada berarti Hmm. Iya, udah pada betul. paham, udah keren. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih Bu, kesan-pesan hari ini mungkin sambil menunggu. Pesan hari ini Hmm. ya semoga jangan kapok deh meneliti. Aduh, jadi peneliti itu keren loh. Keren bukan dalam arti keren gimana, enggak. Maksud saya begini. Kerennya itu kita mampu mengkotak-kotakan masalah. Itu yang bikin dan itu berpengaruh pada cara kita mengambil keputusan di kehidupan kita. Karena gaya kita melakukan riset itu sama dengan gaya kita menghadapi masalah di luar. Jadi kalau kita mampu menyelesaikan sebuah masalah dengan gaya kita meriset nih, itu insya Allah kita akan mampu apa membuat keputusan-keputusan yang bijak di dalam kehidupan kita. Itu sinkron banget menurut saya seperti itu. Dan dari hasil-hasil penelitian baik itu penelitian sosiologi ataupun psikologi yang memang di CYS ini, di lomba-lomba CYS ini, aduh keren-keren luar biasa. Saya acungi jempol deh, keren-keren memang adik-adik. Semoga semoga keren terus. Semoga adik-adik itu bisa terus menjadi peneliti. Seperti itu. Baik, jadi sangat ini ya Bu berpengaruh pada pola pikir juga ya Bu ke depannya. Betul. Mindset, cara kita menghadapi masalah, cara kita apa punya solusi untuk masalah itu. Itu
insya Allah kita bisa punya solusinya bijak banget gitu karena kita memahami banget nih struktur polanya untuk apa menjawab berbagai masalah seperti itu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi nih, Bu, dari Kak Najwa. Oh. Misalnya kalau ingin mengangkat topik yang sedang tren tapi di luar kota atau jangkauan, apakah boleh mengambil pendapat responden di luar kota atau harus yang berdekatan dengan tren tersebut? Nah, eh, mengangkat topik yang sedang tren tapi di luar kota boleh, tapi di luar kota itu harus punya tren yang sama. Kalau enggak, penduduk di luar kota itu kan nggak memahami ini trennya apa dan dia tidak bisa merasakan tren tersebut. Sehingga apabila kita menggunakan Google Form misalnya ya, kita menggunakan kuesioner di dalam Google Form, kemudian kita sebar, kalau memang trennya itu tidak terjadi di sana, kemungkinan besar mereka tidak akan menjawab dengan tepat pertanyaan kita. Seperti itu. Kecuali kalau kita mau menguji apakah tren tersebut apa terjadi di sana atau enggak. Nah, kalau mau menguji tren nih, kita di Bandung nih lagi ada tren A misalnya. Kita mau menguji nih, tren ini terjadi juga enggak sih di Jawa Tengah atau Jawa Timur? Itu boleh. Tapi apabila kita sedang menguji tren itu dan tren itu memang apa eh, di luar kota, harus diyakini bahwa memang tren itu sedang ada di sana. Dan itu boleh kita teliti. Apapun boleh kita teliti kok. Apapun boleh kita teliti. Itu sih. Masalahnya adalah apakah yang akan kita teliti itu? Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau meneliti sebuah tren yang ada di kota itu, meskipun kotanya berjauhan dengan kita, boleh. Apabila kita ingin meneliti sebuah tren di kota itu, tapi yang kita teliti adalah tren yang tidak terjadi di kota itu, boleh. Apapun boleh. Seperti itu, Najwa. Baik, terima kasih Bu Lela dan terima kasih Kak Sama-sama. Najwa atas pertanyaannya. Jadi kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi sebelum webinar ini diakhiri. Sepertinya nggak ada pertanyaan lagi. Oke, jadi mungkin kita tunggu sampai 8.20 ya Ibu. Nah, kalau Baik. memang belum ada yang raise hand atau mengetik pertanyaannya, mungkin kita akhiri saja gitu ya Bu. Baik teman-teman, mungkin tadi pertanyaan dari Kak Najwa merupakan pertanyaan terakhir. Dan terakhir saya izin reminder untuk mengisi daftar hadir karena akan segera ditutup setelah webinar ini selesai. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lela karena sudah menjadi narasumber yang sangat inspiratif dan semoga materinya bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru dan teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Lela dan terima kasih Sama-sama. semuanya. Sama-sama. Bisa langsung meninggalkan link Zoom ya. Bye-bye, see you di next Baik. webinar. Terima kasih Mbak Disti. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Assalamualaikum. Salam.